Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Juli. Nomor peserta 209240634. Merupakan mahasiswa PBG dalam jabatan IAIN Ponorogo pada hari ini, Kamis tanggal 8 Mei 2025, siap untuk melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 4 Sempu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak, sebelum pelajaran mari kita membaca doa bersama-sama. Mudah-mudahan dalam belajar kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa bersama-sama. Disiapkan ya, tapi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita pelajaran kita absen dahulu. Apip Hisam Kiptikan, Aisyah Silmi Apifah, Suya Adi Paleri. Ya, itu semua ya. Ya, sebelum pelajaran kita mulai, seperti biasa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari kita bernyanyi bersama-sama untuk Ananda Juya ke depan memimpin lagu Indonesia Raya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin ngaji, rajin sholat. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam yes, kafir no.
sini Bapak akan menanya pelajaran yang sudah lampau. Apa yang dinamakan sholat rawatib? Siapa yang tahu? Katakan. Sholat rawatib adalah sholat yang mengikuti sebelum atau sesudah sholat fardu. Apakah hukumnya melaksanakan sholat rawatib? Siapa yang tahu? Katakan. Siapa? Ayo. Apa? Sunnah. Adakah sholat rawatib sebelum subuh? Ada enggak? Ada. Baik, anak-anak masih ingat pelajaran yang lampau. Sekarang kita akan mempelajari yaitu tentang memahami Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul atau Nabi Muhammad Shallallahu Rasulku. Sekarang mulai melihat video kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, peristiwa kenabian dan turunnya wahyu. Pada usia 40 tahun, Muhammad sering menyendiri di Gua Hiro untuk merenungi kebesaran Sang Pencipta alam. Tepatnya pada malam 27 Ramadan, datanglah malaikat Jibril di hadapan beliau dan menyuruhnya membaca surat Al-Alaq ayat 1-5. Itulah wahyu yang pertama kali turun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Muhammad menjadi Rasul melalui perantara malaikat Jibril. Menuju usia awal kematangan, tepatnya 40 tahun dalam hidupnya, Muhammad menemui kejadian yang tidak biasa. Beliau tidak tahu bahwa hal tersebut merupakan tanda-tanda nubuah atau kenabian. Di antaranya, ketika beliau sedang berjalan, ada sebuah batu yang mengucapkan salam kepadanya. Kemudian saat Muhammad tidur, seringkali terjadi ru'yah shodiqah atau mimpi yang benar, berupa fajar subuh yang menyingsing. Mimpi ini terjadi selama kurang lebih 6 bulan lamanya. Setelah merasa terjadi hal-hal aneh pada dirinya, Muhammad memilih untuk bertahanus atau menyendiri di Gua Hiro yang letaknya jauh dari keramaian. Dengan berbekal roti gandum dan air, Muhammad berangkat menuju Gua Hiro. Khadijah mengantar suaminya sampai ke depan rumah dengan penuh keikhlasan. Tak ada sedikit pun keluar dari bibirnya perkataan yang memberatkan kepergian suaminya. Berjarak agak jauh dari kota Mekah, terdapat sebuah gua kecil di Jabal Nur yang berukuran panjang 4 hasta dan lebar 1,75 hasta. Hanya memuat 1 atau 2 orang di dalamnya. Ada alasan tersendiri mengapa Muhammad memilih Gua Hiro sebagai tempat untuk bertahanus. Pertama, letak Gua Hiro jauh dari jangkauan manusia. Mustahil orang-orang singgah kemari untuk urusan sehari-hari. Kedua, Gua Hiro memiliki 2 sisi. Sisi pertama adalah pintu masuk, dan sisi satunya adalah celah yang menghadap langsung ke Ka'bah. Melalui celah itu beliau dapat menyaksikan bangunan suci Ka'bah. Sudah sejak lama Muhammad memikirkan banyak hal. Satu hal yang mengusik pikirannya adalah tentang kekuasaan Tuhan pencipta alam semesta yang tidak terbatas. Untuk apa Dia Allah menciptakan manusia jika mereka ingin membuat kerusakan di bumi? Aku sungguh penasaran, pasti ada tujuan besar di balik ini semua. Selain itu, keyakinan beliau kerap kali berseberangan dengan perilaku jahiliyah orang-orang Quraisy yang menyimpang. Sebenarnya, aku sadar bahwa perilaku kaumku telah jauh menyimpang dari ajaran Ibrahim. Namun aku juga tidak bisa berbuat apa-apa untuk mereka. Hari ini adalah malam ke-27 bulan Ramadan. Setelah 26 hari bertahanus di Gua Hiro, Muhammad didatangi sesosok malaikat berwujud manusia. Dialah Jibril dalam tubuh laki-laki yang berpakaian putih. Pada saat itulah Muhammad merasa mimpinya menjadi nyata. Bacalah, wahai Muhammad. Aku tidak bisa membaca. Pada saat itu Jibril mendekat beliau dengan erat
seakan-akan ruh mau keluar dari tubuhnya. Kemudian Jibril melepaskan dekapannya dan mengulangi perintahnya lagi. Bacalah, wahai Muhammad. Aku tidak bisa membaca. Untuk ketiga kalinya, Jibril mendekat Muhammad sampai dadanya terasa sesak, lalu kembali melepaskannya dan mengulangi perintahnya sekali lagi. Bacalah, wahai Muhammad. Aku tidak bisa membaca. Kemudian Jibril melakukan hal yang sama kepada Muhammad, lalu beliau mengubah jawabannya. Bacalah, wahai Muhammad. Apa yang harus aku baca? Maka malaikat Jibril membaca surat Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha berkat, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahui. Ayat pertama surat Al-Alaq menyampaikan perintah kepada Muhammad untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Setelah menyampaikan wahyu, tiba-tiba Jibril menghilang dari tempatnya. Muhammad yang menyadari ketidakhadiran Jibril merasa ketakutan, lalu beliau langsung berkemas untuk pulang. Beliau masih merasa ketakutan dan tidak menyangka telah melewati peristiwa aneh yang akan merubah hidupnya. Muhammad turun dengan cepat dari gunung dan melewati padang pasir luas. Tiba-tiba terdengar suara dari langit. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Aku adalah Jibril. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Aku adalah Jibril. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Aku adalah Jibril. Muhammad yang mendengar suara Jibril menghentikan langkahnya dan melihat ke arah langit. Itulah kali pertama Muhammad melihat Jibril dalam postur malaikat. Tiba-tiba saja Jibril menghilang. Segera saja Muhammad terburu-buru meninggalkan tempat itu dengan penuh ketakutan. Sesampainya di rumah, Muhammad meringkuk di ranjang. Khadijah yang mendapati suaminya telah pulang mendekatinya. Selimuti aku, selimuti aku. Khadijah merasa kaget melihat suaminya menggigil. Segera saja ia menyelimutinya. Khadijah tidak melontarkan pertanyaan apapun kepada suaminya tentang hal yang baru terjadi. Hal itu dikarenakan Khadijah sangat menghormati Muhammad. Lalu Khadijah menyiapkan air minum di dekat suaminya dan menunggu penjelasannya. Setelah keadaan tenang, Muhammad menceritakan kejadian yang baru menimpanya secara detail kepada Khadijah dengan dipenuhi perasaan takut dan bingung. Apa yang sebenarnya terjadi kepadaku? Aku khawatir terhadap keadaan diriku sendiri, wahai istriku. Wahai suamiku, tidak, demi Allah jangan berprasangka buruk. Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Engkau tidak pernah memutus tali silaturahim. Engkau selalu membantu orang yang kesulitan, memberi makan orang miskin, menjamu tamu yang datang, dan menolong orang yang menegakkan kebenaran. Khadijah berusaha mengingatkan suaminya bahwa Muhammad adalah orang yang pantas menjadi seorang Rasulullah. Bagaimana kalau kita temui Paman Warokoh? Beliau pasti tahu mengenai hal ini. Baiklah, mari kita ke sana. Segera saja mereka berdua menemui Warokoh bin Naufal, seorang pemeluk Nasrani yang menulis buku dalam bahasa Ibrani dan juga menulis Injil dalam bahasa Ibrani atas izin Allah. Karena usia yang terpaut jauh dari Khadijah, Warokoh terlihat semakin tua. Wahai anak pamanku, apa yang membawamu kemari? Aku bersama suamiku Muhammad. Ada hal penting yang ingin ia ceritakan kepadamu. Ceritakanlah jika hal itu mengganggumu, wahai Muhammad. Apa yang engkau lihat? Kemudian Muhammad menceritakan apa yang dilihatnya kepada Warokoh. Warokoh menyimak setiap detail cerita Muhammad dengan sungguh-sungguh dan terheran-heran. Allah Akbar, itu adalah namus yang diturunkan Allah kepada Musa. Namus adalah istilah orang ahli kitab untuk makhluk yang bersayap seperti malaikat. Andai tubuhku masih gagah kelak pada masa itu, andaikan saja aku masih hidup tatkala kaummu mengusirmu. Benarkah mereka akan mengusirku?
Ya, tidak seorang pun rasul yang diutus kepada kaumnya melainkan akan dimusuhi oleh mereka yang ingkar. Andaikan aku masih hidup saat engkau diutus kepada kaummu, tentu aku akan beriman dan membantumu dengan segala yang kumiliki. Mendengar penjelasan Warokoh, Muhammad semakin yakin dan mulai menerima takdirnya. Beliau telah mempersiapkan diri jika datang wahyu selanjutnya. Ternyata wahyu terputus selama 6 bulan pada masa Fatrah, yaitu masa di mana tidak adanya wahyu yang turun. Hal ini membuat Muhammad sedih dan sering termenung. Bahkan berkali-kali beliau mendatangi padang pasir karena merasa sangat putus asa. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 6982, telah sampai informasi kepada kami bahwa masa Fatrah terjadi begitu lama hingga Rasulullah SAW bersedih hati yang ingin membuat beliau berulang kali berlari kencang ke atas bukit untuk melompat. Setiap kali beliau sampai ke atas bukit, malaikat Jibril menampakkan diri dan berkata, "Wahai Muhammad, engkau adalah benar-benar Rasulullah," sehingga hati dan jiwa beliau tenang. Ya Allah, hamba ikhlas dengan segala ketentuanmu. Warokoh meninggal dunia pada masa Fatrah. Warokoh meninggal dengan mulia karena ia telah bertekad untuk membantu Muhammad saat beliau diperangi dan diusir oleh kaumnya. Hikmah dari terputusnya wahyu ini agar hilang rasa takut dalam diri Muhammad setelah bertemu dengan Jibril dalam wujud malaikat dan memberikan waktu kepada Muhammad untuk mempersiapkan diri menerima wahyu selanjutnya. Di suatu malam yang dingin, Muhammad sedang tidur dengan tubuh dibalut selimut tebal. Tiba-tiba Jibril mendatanginya dan menyampaikan wahyu kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 hingga 7. Hai orang yang berkemul berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa simpanlah. Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhan bersasa. Setelah itu wahyu selanjutnya turun berturut-turut di hari berikutnya. Demikianlah akhir peristiwa kenabian dan turunnya wahyu pertama. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, peristiwa turunnya wahyu pertama mengabarkan tentang Muhammad adalah utusan Allah, dan wahyu kedua mengabarkan tentang perintah untuk berdakwah. Kedua, hendaknya kita selalu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup sehari-hari, karena di dalamnya berisi semua hal yang kita butuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Dan apa judul tadi? Kisah Nabi Muhammad Rasulku. Siapa yang membawa wahyu, yang mengantarkan wahyu? Namanya siapa? Malaikat, adalah malaikat. Di mana tempat pertama kali Nabi Muhammad SAW menerima wahyu? Siapa yang tahu? Ya, kedua Hira, ya betul. Wahyu apa yang pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad SAW? Surat apa? Ayat 1 sampai ya. Sebelum anak-anak untuk mengerjakan di sini akan saya jelaskan lagi bahwa cerita Nabi Muhammad SAW pada 3 bulan di kandungan, peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad apa? Ketika Nabi Muhammad masih di dalam kandungan 3 bulan, yang dialami oleh Muhammad adalah ayahnya Abdullah meninggal dunia. Ingat-ingat, pada usia 3 bulan di kandungan, Nabi Muhammad di kandungan, ayahnya sudah meninggal. Pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad adalah ibunya meninggal dunia, masih kanak-kanak ya, 6 tahun.
Lah kalau ayahnya meninggal, ibunya meninggal, dinamakan apa? Ya, yatim piatu. Tidak punya ayah, tidak punya ibu, yatim piatu. Misalnya, yatim piatu, usia 8 tahun, kemudian wafat kakeknya Abdul Munthalib. Kakeknya bernama Abdul Munthalib. Usia 12 tahun Nabi Muhammad SAW berdagang. Tahu ya? Berdagang. Dengan berdagangnya Nabi Muhammad SAW, mempunyai sifat yang sangat terpuji. Namanya sifat apa? Siapa tahu? Jujur. Dengan kejujuran Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai orang yang paling jujur. Nabi Muhammad SAW orang yang paling jujur. Dengan kejujuran Nabi Muhammad SAW diberi gelar apa? Siapa tahu? Al-Amin. Nabi Muhammad ketika berumur 25 tahun menikah dengan Siti Khadijah. Dengan Siti Khadijah menikahnya Nabi Muhammad berusia berapa anak? Ayo. 25 tahun menikah, menjelang usia 35 tahun atau Nabi Muhammad usia 40 tahun Nabi Muhammad berkhalwat atau bertaharus di gua mana? Gua Hiro. Beliau berkhalwat menyendiri di gua Hiro. Ketika menyendiri di gua Hiro, beliau mendapat wahyu yang pertama, surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Dari ayat 1 sampai 5 ini Nabi Muhammad disuruh mengapa? Disuruh membaca. Nabi Muhammad SAW pada usia 40 tahun menerima wahyu. Maka dari itu Nabi Muhammad diangkat menjadi apa? Rasul. Ada berapa nabi dan rasul yang wajib kita ketahui? Angkat tangan. Ada 25. Yang pertama Nabi siapa? Nabi Adam. Yang terakhir Nabi Muhammad. Terakhir Nabi Muhammad termasuk utamul anbiya'i wal mursalin. Sudah jelas ya? Kalau sudah jelas di sini anak-anak saya bagikan untuk berkelompok. Dibentuk kelompok 1, kelompok 2 untuk mengerjakan soal. Dikerjakan bersama-sama. Disiapkan. Ini. Dikerjakan bersama-sama. Nah, usia 6 tahun tadi, ya. 6 tahun lagi, 8 tahun ngapa Nabi Muhammad? Kerjasama ya, yang baik kerjasamanya. Salah satu menulis. Nah, untuk kelompok 1 ke depan. Semua depan, yuk. Kelompok lain mendengarkan. Satu membaca hasil daripada dari kelompok 1 akan membacakan. Itu bulan kandungan ayahnya Abdullah meninggal dunia. Usia 6 tahun ibunya meninggal. Usia 8 tahun kakeknya meninggal. Usia 12 tahun berdagang. Usia 25 tahun
Ya sudah, terima kasih. Baik. Kelompok 2. Satu, ayat apa? Kita telah dalam pasukan ayatnya Abdullah sudah ada. Ya. Dia anak tahun, ibunya Aminah meninggal dunia. Usia 8 tahun kakaknya meninggal. Usia 12 tahun berdagang. Usia 25 tahun menikah dengan Siti Khadijah. Usia 40 tahun diangkat menjadi rasul. Ya, terima kasih. Lulus. Siap? Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Sing ngaji, rajin sholat. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam yes, kafir no. Sebelum kita tutup, marilah kita yaitu menyimpulkan daripada pelajaran hari ini ya. Dapat kita simpulkan yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama di gua mana? Di gua Hiro. Surat apa anak-anak yang turun pertama kali? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang kedua adalah Nabi Muhammad mulai berdakwah. Dakwah ini ada 2 fase. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Mengapa dakwah secara sembunyi-sembunyi? Karena takut kalau orang-orang Islam yang baru masuk Islam dibunuh oleh orang-orang kafir. Setelah berdakwah sembunyi-sembunyi, Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan, secara luas semua lapisan masyarakat. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW mempunyai mukjizat. Yang mukjizatnya Nabi Muhammad yang pertama adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup umat manusia baik untuk kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Baiklah anak-anak, setelah kita mempelajari bab ini, kita sebentar lagi akan melaksanakan SAS atau akhir semester. Maka anak-anak tingkatkan belajarnya supaya anak-anak menjadi anak yang soleh dan solihah, pandai berbakti kepada orang tua. Pada pelajaran hari ini cukup sekian. Sebelum kita tutup, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada kurang lebihnya dari Bapak minta mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Santai ya.